semuanya, ketemu lagi dengan saya Dekat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dengan Halo semuanya, kita bertemu lagi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Romawi bisa menjadi wilayah yang lebih luas karena mereka melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangan politik yang terjadi di Romawi. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai triumvirat. Triumvirat adalah kepemimpinan Romawi di bawah 3 orang sekaligus. Jadi biasanya dipimpin oleh 2, kali ini 3 orang secara bersamaan. Pada awalnya hanya 2 pemimpin yang ada di Romawi, yaitu Gnaeus Pompeius Magnus dan Marcus Licinius Crassus. Duanya terpilih karena prestasi yang mereka miliki. Kemudian mereka juga didukung oleh golongan populis. Keduanya kemudian diangkat menjadi konsul dan membatalkan banyak konstitusi Sulla. Sebelumnya, Lucius Sergius Katalin itu sudah diangkat terlebih dahulu menjadi konsul dan berusaha memenuhi konstitusi Sulla, namun gagal. Nah, banyak populares yang sebenarnya mengecam konstitusi Sulla tapi tidak berani melawan secara langsung atau terbuka. Kenapa? Karena muncul kekhawatiran seperti Tiberius dan Crassus yang akhirnya mereka meninggal secara mengenaskan. Nah, nanti bagaimana bisa berkembang menjadi sebuah triumvirat? Karena terjadi kecurigaan antara Pompeius dan juga Licinius. Nah, mengatasi kecurigaan itu muncullah sosok Gaius Julius Caesar, sehingga muncullah triumvirat yang pertama. Mereka bertiga membentuk triumvirat secara informal, artinya mereka membentuk tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Senat. Jadi, tidak ada di konstitusi Romawi. Ini adalah triumvirat yang pertama. Nah, kita lihat sosok Gaius Julius Caesar. 59 SM dia diangkat menjadi konsul. Kaisar kemudian dijadikan gubernur di wilayah Gallia Cisalpina, Gallia Transalpina. Dia membawa 4 legiun dengan masa jabatan 5 tahun. Tapi nanti pada 56 sebelum Masehi triumvirat mulai retak. Caesar kemudian memprakarsai pertemuan rahasia di antara mereka untuk merumuskan ulang strategi bersama. Akhirnya wilayah Roma itu dibagi dalam 3 kekuasaan. Wilayah Gallia dan Illyricum itu adalah wilayah kekuasaan Caesar. Wilayah Part itu adalah wilayahnya Crassus, dan wilayah pusat Roma serta Spanyol itu adalah wilayah dari Pompeius. Kemudian terjadi konflik dan terjadilah Perang Gallia. Dalam Perang Gallia ini dipimpin langsung oleh Julius Caesar. Dalam perang ini Romawi berhasil menguasai wilayah Eropa Barat. Perang Gallia ini ditulis dalam sebuah buku oleh Caesar sendiri yang judulnya adalah The Gallic Wars. Dan pada perang ini para tentara itu akhirnya loyal kepada sosok Caesar dibandingkan kepada sosok triumvirat yang lainnya. Banyaknya pendukung Caesar membuat Pompeius akhirnya mulai khawatir, dan akhirnya dia membuat sebuah peluang untuk mengusir atau membubarkan triumvirat, dan dia mendapatkan kesempatan ketika Crassus gugur dalam pertempuran Carrhae. Kemudian dia menyatakan Caesar itu menaklukkan Inggris tanpa persetujuan Senat, dan juga dia melaporkan bahwa selama Perang Gallia Caesar melakukan banyak kesalahan, dan akhirnya Senat pun memanggil Caesar untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan ternyata Pompeius berhasil mempengaruhi Senat sehingga dia bisa diangkat menjadi konsul tunggal dan juga ketua Senat. Jadi bisa kalian lihat ya, ketika triumvirat ini terjadi konflik, ternyata Pompeius itu ingin mengambil alih kekuasaan untuk dirinya sendiri. Mengetahui perbuatan tersebut, Caesar tentu saja tidak terima. Terjadilah peristiwa Alea Aestaeas. Nah, jadi antara wilayah pusat Roma dengan wilayah daerah Roma itu dibatasi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Rubicon. Nah, Sungai Rubicon ini menjadi batas. Oleh karena itu, pasukan yang berasal dari provinsi itu tidak boleh masuk ke wilayah ibu kota. Kalau mereka berani memasuki wilayah ibu kota, itu dinyatakan sebagai pernyataan perang. Tapi pasukan Kaisar memasuki wilayah ibu kota. Kemudian pasukan Pompeius akhirnya terdesak ke wilayah Brindisi. Setelah itu terjadilah
peperangan antara pasukan Pompeius melawan pasukan Kaisar. Pertempuran ini disebut sebagai pertempuran Pharsalus. Nah, ketika Kaisar berupaya untuk menghabisi pasukan Pompeius, namun ia terlibat dalam perang saudara, karena pada saat itu Pompeius mendapatkan bantuan dari pemerintah yang ada di Mesir. Tapi akhirnya Kaisar bisa memenangkan pertempuran. Ini adalah semboyan dari Kaisar, yaitu Veni, Vidi, Vici, I see, I come, and I win. Ketika ia kembali ke Romawi, ia disambut dengan parade dan prosesi yang disebut sebagai triumphos. Banyak lembaga politik yang takut kepada Kaisar. 49 sebelum Masehi, Kaisar mengangkat dirinya sebagai diktator, dan Marcus Antonius menjadi wakilnya. Tak lama kemudian, Kaisar terpilih menjadi konsul bersama Publius Servilius Vatius Isauricus. Dia mengeluarkan banyak kebijakan yang dianggap menguntungkan rakyat jelata. 44 sebelum Masehi, Senat menetapkan Kaisar sebagai diktator in perpetuum atau diktator seumur hidup. Tapi kemudian ia dikhianati oleh pengikutnya. Jadi pada saat Ides of March atau hari raya mereka, dia dibunuh, dan salah satunya adalah Brute. Dan ketika dibunuh ia mengatakan et tu Brute. Ini adalah sebuah kata atau kalimat simbol dari pengkhianatan. Ini adalah wilayah Romawi setelah Kaisar berhasil menaklukkan banyak wilayah. Ini sebelum dan ini setelah Kaisar menaklukkan banyak wilayah. Jadi wilayahnya semakin luas berkat perang-perang yang berhasil dimenangkan oleh Kaisar. Tapi kemudian dia meninggal dan akhirnya dibuatlah kebijakan yaitu Lex Antonia karena terlalu banyak yang mencintai Kaisar. Octavianus itu kemudian diangkat sebagai konsul yang selanjutnya. Nah, coba dong kalian cari apa sih isi dari Lex Antonia? Siapa yang mengeluarkan Lex Antonia dan kenapa Lex Antonia ini dikeluarkan? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pembentukan triumvirat yang kedua. Kalau triumvirat yang pertama dibentuk secara informal, triumvirat kedua itu dibentuk berdasarkan hukum yang jelas, yaitu dasarnya adalah Lex Titia. Anggotanya Octavianus, Marcus Antonius, dan juga Marcus Lepidus. Untuk triumvirat yang kedua, jabatannya hanya 5 tahun. Otoritasnya penuh tanpa persetujuan senat atau rakyat untuk membuat undang-undang. Mereka juga bisa mengambil langkah untuk menyelamatkan Romawi dari kekacauan. Pembagiannya, wilayah pusat dikuasai oleh Octavianus, wilayah provinsi, wilayah Spanyol dan provinsi Afrika Lepidus, kemudian Romawi Timur oleh Antonius. Tapi kembali terjadi konflik ketika pada saat itu Octavianus mulai menuduh Lepidus dan juga Marcus Antonius. Nah, berkat tuduhan tersebut akhirnya terjadilah konflik di antara ketiganya dan akhirnya terjadilah perang yang tidak bisa dihindari. Nah, yang menjadi unik adalah di sini Marcus Antonius, di mana ia itu sempat berkenalan dengan sosok Cleopatra yang ketujuh dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan Cleopatra. Padahal hukum di Romawi itu melarang pernikahan orang Romawi dengan orang luar Romawi. Nah, ketika terjadi pertempuran Actium, pada saat itu Marcus Antonius dibantu oleh Cleopatra. Tapi mereka kalah dalam pertempuran tersebut dan dikatakan pada saat itu Cleopatra ketujuh memutuskan untuk bunuh diri, sedangkan Marcus Antonius itu meninggal dalam pertempuran. Nah, anak mereka itu pada akhirnya dibunuh oleh pasukan dari Pompeius. Setelah kematian Marcus Antonius, dibuatlah kebijakan yaitu Damnatio Memoratiae, di mana mereka akan menghapus semua ingatan tentang Antonius. Ketika Cicero mengumumkan kematiannya di Senat, setelah itu tanda kehormatan Antonius dicabut dan patungnya mulai dimusnahkan. Cicero Minor juga melarang penggunaan nama Marcus Antonius untuk seluruh warga Romawi. Ini adalah cara mereka untuk menghilangkan memori tentang Marcus Antonius di masyarakat. Nah, itu dia penjelasan saya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang Kekaisaran
Romawi kuno. Sampai jumpa. Semuanya, ketemu lagi dengan Backup dan Blog Keyword dipimpin oleh Yuni Sosial. Kapan sih perang ini terjadi?